Iya, baik, Bapak Ibu perangkat desa. Semangat pagi, 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 pagi. Hari ini kita akan melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi dengan tema Desa Melawan Korupsi. Nah, Bapak Ibu perangkat desa sekalian, saya akan men-share screen dulu. Ya, Desa Melawan Korupsi. Hari ini kita akan berbicara mengenai apa itu korupsi, dampak-dampak korupsi, integritas nilai-nilai anti korupsi, gratifikasi, uang pelicin, pemerasan dan suap, serta strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Kelihatannya Bapak Ibu perangkat desa sudah sangat tidak sabar untuk membahas topik-topik ini dan memiliki semangat luar biasa untuk kegiatan di hari ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Vicky Meruela. Saya bekerja sebagai ASN di Inspektorat Kaimana. Saya tinggal di alamat Jalan Utarum, Bantemi Dalam, Kabupaten Kaimana. Dan ini ada alamat email saya jika Bapak Ibu membutuhkan untuk bertanya atau apapun itu dapat menghubungi saya di alamat email saya. Ya. Sebelum kita masuk, saya memberi kesempatan Bapak Ibu perangkat desa untuk melakukan protes. Ini adalah link protes, saya akan memberi waktu 5 menit untuk mengisi protes ini, untuk mengukur atau mengetahui kemampuan Bapak Ibu sebelum kita masuk atau membahas tentang korupsi. Waktu saya persilakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat gambar di samping ini. Ini adalah gambar kondisi kemiskinan yang terjadi di desa di seluruh belahan dunia. Masih terdapat kemiskinan seperti yang terlihat di gambar di slide. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan adanya kemiskinan? Apa sih penyebabnya? Nah, salah satu penyebab adanya kemiskinan adalah adanya korupsi. Salah satu penyebabnya adalah korupsi. Kita bisa tahu korupsi. Bapak Ibu tahu apa itu korupsi? Jadi korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Jadi sama dengan asal kata ini, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa. Kenapa sampai dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa? Karena dampak korupsi tersebut itu begitu besar dan luas. Dampaknya ini merusak berbagai bidang, baik pribadi, keluarga, masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, politik, dan lain sebagainya. Dan kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang singkat atau pendek, namun berdampak secara jangka panjang. Ya, ini adalah definisi korupsi menurut Transparency International. Jadi, Transparency International ini katakan seperti ini. Perilaku korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik perilaku politikus, politisi, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Nah, pejabat publik itu bukan cuma yang bekerja di kantor-kantor ataupun PNS atau apapun itu, tapi Bapak Ibu adalah pejabat publik yang dipercayakan untuk memiliki wewenang dan kekuasaan menggunakan anggaran
atau dana desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Nah, Bapak Ibu sebagai pejabat publik yang ada di desa, kita harus memiliki integritas. Apa itu integritas? Integritas adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan. Jadi, apa yang Bapak Ibu katakan, itu sesuai dengan apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jika benar, katakan benar. Dan jika salah, katakan salah. Ada beberapa nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama adalah jujur, peduli. Kita harus jujur untuk mempertanggungjawabkan keuangan dana desa. Kita harus peduli juga. Peduli untuk kesejahteraan masyarakat desa. Mandiri dan disiplin. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Bertanggung jawab dalam melakukan pertanggungjawaban dana desa. Yang keempat, kerja keras. Yang kelima, sederhana. Sederhana. Kita harus mensyukuri apa yang ada di kita, kita cukupkan diri kita dengan apa yang ada. Yang keenam adalah berani. Berani katakan salah, dan berani katakan benar. Yang terakhir adalah adil. Baik. Yang berikut adalah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar tentang gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap. Nah, apa sih itu gratifikasi, uang pelicin, pemerasan, dan suap? Nah, yang pertama adalah gratifikasi. Gratifikasi ini pemberian tanpa adanya penawaran, biasanya berbentuk barang. Gratifikasi ini sudah diatur dalam undang-undang, karena gratifikasi ini ada niat-niat tertentu. Ketika memberikan barang, yang si pemberi memiliki niat-niat tertentu. Yang kedua adalah uang pelicin. Uang pelicin diberikan secara tidak resmi untuk maksud tertentu tanpa adanya penawaran. Biasanya uang pelicin ini, beberapa kasus uang pelicin ini diberikan kepada pendamping agar mereka dapat menyelesaikan, pendamping desa dapat menyelesaikan pertanggungjawaban anggaran dana desa. Yang ketiga adalah pemerasan. Biasa dilakukan oleh petugas pelayanan. Petugas layanan meminta imbalan dari pengguna jasa. Salah satu contohnya mungkin, misalnya, pendamping dana desa meminta kepala desa untuk memberikan uang, misalnya 2-5 juta untuk dia bisa menyelesaikan, atau dia yang membuat pertanggungjawaban dana desa. Yang keempat adalah suap. Pengguna jasa menawarkan imbalan kepada petugas layanan. Nah, biasa yang terjadi untuk anggaran atau dana desa ini, bahwa kepala desa menyuap verifikator untuk memasukkan proyek-proyek yang bagi dia memiliki kepentingan untuk dia dan kelompok, dimasukkan atau di backup di dalam APBDes. Atau bisa juga dia menyuap verifikator untuk meloloskan atau mempercepat verifikasi penggunaan dana desa tahap pertama, sehingga dana desa tahap kedua dapat dicairkan dengan cepat. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, strategi jangka pendek.
dengan memberikan arahan dalam upaya pencegahan lewat edukasi atau kampanye-kampanye, juga sosialisasi yang dilakukan. Nah, strategi ini biasanya kita bisa lakukan di desa-desa. Kita melakukan kampanye, kita menyebarkan poster, kita menyebarkan spanduk, kita menyebarkan stiker-stiker anti korupsi, sehingga menanamkan anti korupsi dalam perangkat desa juga kepada masyarakat desa. Ini adalah salah satu contoh kampanye dan sosialisasi di sekolah-sekolah. Ini anak-anak sekolah, mereka memberikan stiker bahaya laten korupsi. Yang kedua adalah strategi menengah berupa perbaikan sistem untuk menutup celah korupsi. Biasanya, strategi ini dilakukan dengan mengubah sistem manual menjadi online. Kita bisa lihat ya, Bapak Ibu, misalnya kalau bayar pajak sudah secara online, rata-rata sudah secara online, terus kita bisa lihat juga misalnya tol, kita pengguna jasa jalan tol, sebelumnya manual kita bayar, kita kasih uang, ada orang yang di dalam petugas tol itu, tapi sekarang kita hanya cukup menempelkan kartu tol, kita sudah bisa jalan, atau menggunakan jasa jalan tol itu. Yang ketiga adalah strategi jangka panjang dengan mengubah budaya. Nah, paling sering yang terjadi adalah, yang sering kita dapati adalah budaya-budaya untuk kepentingan golongan, khususnya kepentingan keluarga. Jadi adanya nepotisme di dalam pemerintahan. Pada akhirnya, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di tengah masyarakat, di tengah upaya pembangunan nasional, khususnya di desa dalam berbagai bidang, serta menjawab aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi. Karena dalam kenyataannya adalah adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar, yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat desa. Nah, ada dua quote atau kata-kata yang baik dari Chu Popong. Dia bilang gini, korupsi bisa terjadi. Pertama, kalau ada niat. Kedua, kalau ada kesempatan. Betul ya? Kalau ada niat dan ada kesempatan untuk melakukan curang atau korupsi pada dana desa. Yang berikut adalah, kekuasaan dan materi tetaplah bisa membuat orang korupsi. Sebab yang membatasi seseorang untuk tak berlaku jahat adalah moral dan nilai yang diyakini orang itu. Itu dari Yusuf Kala. Moral dan nilai. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita sudah memiliki integritas. Namun bagaimana kita melatih integritas itu untuk diwujudkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus memiliki prinsip yang kokoh dan kuat. Sampai di situ, Bapak Ibu, untuk pembahasan topik kita, saya sharekan post-test untuk mengetahui kemampuan Bapak Ibu atau mengetahui sejauh mana Bapak Ibu telah memahami tentang korupsi, juga dampak korupsi, gratifikasi, pemerasan, suap, yang telah kita bahas bersama-sama. Di sini ada evaluasi kegiatan, link evaluasi kegiatan saya sharekan.
Bapak Ibu dapat mengaksesnya. Mohon untuk dapat mengisinya untuk saya dapat mengevaluasi kegiatan penyuluhan anti korupsi. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini penyuluhan anti korupsi dengan tema Desa Melawan Korupsi. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Semangat pagi, 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 pagi.